Dunia sepak bola Malaysia sedang diguncang kabar mengejutkan. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM karena dugaan penggunaan dokumen palsu oleh 7 pemain naturalisasi yang membela timnas Malaysia di berbagai ajang internasional. Kabar ini langsung menyedot perhatian publik, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana mungkin hal sebesar ini bisa terjadi? Dan apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Bagi sepak bola Malaysia, proses naturalisasi bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, FAM aktif mendatangkan pemain keturunan maupun pemain asing yang sudah lama berkarir di Liga Super Malaysia untuk memperkuat tim nasional. Tujuannya jelas, meningkatkan daya saing di kancah Asia. Apalagi di era sepak bola modern, banyak negara memanfaatkan jalur naturalisasi untuk memperkuat tim mereka. Qatar, misalnya, sukses meraih Piala Asia 2019 dengan pemain naturalisasi. Malaysia pun tak mau ketinggalan. Beberapa pemain yang sudah lama merumput di Liga Super Malaysia akhirnya resmi membela timnas setelah mendapatkan kewarganegaraan. Mereka diharapkan mampu membawa Harimau Malaya melangkah lebih jauh di ajang-ajang bergengsi, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Semua tampak berjalan normal hingga muncul kabar bahwa dokumen naturalisasi 7 pemain Malaysia diduga tidak sesuai prosedur. Menurut informasi, proses pemeriksaan FIFA berawal dari laporan pihak ketiga yang mempertanyakan keabsahan dokumen kewarganegaraan para pemain ini. FIFA kemudian melakukan investigasi mendalam. Hasilnya mengejutkan, ada dugaan bahwa beberapa dokumen yang diserahkan ke FIFA saat proses pendaftaran ternyata tidak asli atau tidak sesuai data sebenarnya. Meski FIFA tidak langsung menyebutkan detail pemain yang terlibat, keputusan mereka sudah cukup untuk memberikan pukulan telak bagi FAM. Menanggapi sanksi FIFA, Presiden FAM Datuk Wiramoh Yusof Haji Mahadi angkat bicara. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa FAM sudah bertindak dengan itikat baik. Ia menyebut, bahkan sebelum para pemain tampil membela Malaysia, FIFA sendiri telah memeriksa dokumen dan memberikan lampu hijau bahwa mereka memenuhi syarat. FAM telah mengelola semua dokumentasi sesuai pedoman yang ada. FIFA pun sudah meninjau kualifikasi para pemain dan menyatakan mereka layak, ujarnya. Karena itu, FAM menyatakan akan mengajukan banding dan menggunakan seluruh jalur hukum untuk melindungi kepentingan para pemain dan tim nasional. Tak pelak, kabar ini memicu pro dan kontra. Sebagian fans menilai FAM harus bertanggung jawab penuh, karena bagaimanapun sanksi ini mencoreng nama baik Malaysia di mata dunia. Namun ada juga yang membela FAM, dengan alasan mereka sudah mengikuti semua prosedur yang diminta FIFA. Di media sosial, isu ini langsung jadi topik hangat. Tagar-tagar terkait FAM dan FIFA sempat meramaikan jagat maya, memperlihatkan betapa besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Banding menjadi opsi utama FAM. Proses banding ini akan melibatkan tim hukum, Federasi Sepak Bola Asia, hingga pemerintah Malaysia. Mereka berharap, dengan bukti bahwa FIFA pernah menyetujui dokumen pemain tersebut, sanksi bisa dicabut atau setidaknya diringankan. Namun, proses ini tidak akan mudah. FIFA dikenal sangat tegas dalam urusan administrasi dan integritas kompetisi. Di sisi lain, tim nasional Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit. Jika sanksi FIFA berupa pembatalan hasil pertandingan atau larangan tampil di ajang internasional diberlakukan, langkah Malaysia di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia bisa terancam. Para pemain naturalisasi yang sebelumnya jadi andalan kini harus menunggu kepastian nasib mereka. Kasus ini memberikan banyak pelajaran penting. Transparansi, profesionalisme, dan ketelitian administrasi mutlak diperlukan dalam dunia olahraga modern. Bagi Malaysia, ini adalah ujian berat. Bagi FIFA, ini adalah pengingat bagi semua federasi di dunia, jangan main-main dengan regulasi internasional. Apapun hasil banding nanti, harapannya satu, integritas sepak bola tetap terjaga, dan kasus serupa tidak terulang di masa depan.